Bab 38 Surat Undangan. Nginep di sini? Mas ngelindur ya? Tanyaku memastikan. Enggak lah, tolong Mas bener-bener kacau. Penampilan Mas Ilyas memang urak-urakan. Dia hanya datang menggunakan motor dengan baju kaos dan celana pendek. Wajahnya suram. Apa yang terjadi? Kenapa hari ini hidupku dipenuhi orang-orang galau? Awalnya Arya, kemudian Laras, dan sekarang Mas Ilyas. Mereka pikir aku badut yang bisa menghibur di kala gundah gulana. Baiklah, tak ada salahnya membantu sesama manusia yang sedang dihampiri penderitaan perasaan. Masuk Mas, duduk dulu. Makasih lah. Inginku mengusir Mas Ilyas biar dia tidak seenaknya tinggal di sini. Namun tak tega melihat kondisinya. Aku percaya dia jujur tentang keadaannya saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin sudah meletus perang dunia ke-10 di antara Mas Ilyas dan Nadia? Kenapa juga harus ke sini? Mas Ilyas pikir aku tempat pelarian. Enak saja. Aku bukan sandal jepit yang bisa digunakan kapanpun dan dibuang seenaknya. Nih minum kopinya biar tuhmu kagak semrawut kayak kolor belum disetrika. Iyalah, aku minum ya. Mas Ilyas menyerupu secangkir kopi dengan perlahan, hanya beberapa sendok saja yang masuk ke tenggorokannya. Dia nampak tak berselera, padahal kopi adalah minuman favoritnya. Ada apa, Mas? Cerita, jangan bikin aku bingung. Terus kenapa mau nginep di sini? Apa kata netizen nantinya? Mending Mas nyewa hotel aja, asal jangan di kolong jembatan, nanti digerebek Satpol PP. Mas bingung lah. Entah kenapa kekesalan hati ini malah membawa Mas ke rumah kamu. Lah, dia pikir mobil bisa jalan sendiri. Mana mungkin melaju ke tempatku tanpa kontrol dari pengemudi. Aduh, Mas Ilyas, aku bukan anak ingusan yang bisa dibodohi. Aku tahu dia merasa hampa dan marah pada Nadia. Lalu berpikir bahwa sosok yang sabar sepertiku sulit ditemui pada pribadi istri barunya. Entahlah, kenapa aku jadi kepedasan seperti ini? Aku tidak boleh berprasangka buruk, apalagi bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk jalan membalaskan dendam. Tak akan ada ujungnya. Alasan Mas kesal kenapa? Mas kena hormon PMS. Nadia lah, Mas gak tahu lagi gimana cara menghadapi Nadia. Semenjak kecelakaan dan tidak bisa memiliki anak, dia sering bertengkar sama ibu dan selalu curiga sama aku. Kerjaannya marah-marah, ngelamun gak jelas. Mas capek ngedapin sikapnya lah. Oh gitu, Mas harus apa lah? Ya harus tanggung jawab lah. Jawabku kesal. Bisa-bisanya Mas Ilyas datang malam-malam ke sini demi menceritakan masalah rumah tangganya. Bukan maksud aku tak mau mendengarkan atau memberi saran. Akan tetapi bagaimanapun aku ini mantan istrinya, tak sepatutnya kami terlalu dekat. Aku takut rasa sakit di hati tumbuh lagi. Mas udah tanggung jawab lah, berusaha jadi suami yang baik buat Nadia dan selalu ada di sisinya. Tapi selama-lama kesel juga kalau harus dicemburui terus. Resikolah, jawabku dengan nada tinggi. Iyalah, Mas sadar ini sekuensi dari pilihan Mas sendiri. Andai Mas nggak terbuai dengan Nadia, bisa menjaga diri supaya tidak kena pelet, mungkin Mas masih bahagia tinggal bersama kamu dan Zahwa. Gak usah memperlebar masalah, Mas. Tugas Mas saat ini menyelesaikan masalah dengan Nadia, bukannya malah pergi kabur kayak gini. Segala berandai-andai sesuatu yang gak bakal terjadi. Belajar dari kesalahan masa lalu. Jangan egois, mentang-mentang kepala keluarga. Bibir ingin terus memaki Mas Ilyas. Dia bicara tanpa disaring terlebih dahulu. Ngomong seenak jidat. Untung saja logika dan etika masih aku gunakan. Tetap menghargai kedatangan sebagai tamu. Maka aku memilih mendengarkan dan merespon sebisaku. Maaflah, Mas udah frustasi banget. Capek ngadepin Nadia. Kayaknya Mas mau cerai saja sama dia. Ya itu hak Mas, tapi itu tandanya Mas udah 2 kali gagal menjadi kepala keluarga. Padahal kehormatan seorang laki-laki terletak pada tanggung jawabnya dan mempertahankan amanah, yakni istri dan anak. Mantan suamiku terdiam, dia hanya menunduk, mungkin tersinggung atau merasa tertampar. Baguslah biar sadar.
Sudah pernah gagal membina rumah tangga, masih mau mengulang hal yang sama hanya karena kekurangan istrinya. Kenapa pria tidak berpikir untuk sedikit saja memahami posisi seorang istri? Sesekali cobalah merasa seperti di posisinya, melihat dari sudut pandang seorang istri, bukan sekedar dari perspektif diri sendiri. Sebagai perempuan, aku bisa memahami perubahan emosional yang terjadi pada Nadia. Perempuan mana yang tidak stres ketika rahimnya terpaksa diangkat, padahal hamil dan melahirkan adalah dua hal yang diimpikan hampir semua perempuan. Masyarakat luar akan mencap belum sempurna jika wanita tidak bisa melakukan hal tersebut. Mas harus apalah kalau kamu tidak mengizinkan Mas menceraikan Nadia? Siapa yang tidak mengizinkan? Hidup-hidup Mas, semua kuasa ada di tangan Mas. Aku sekedar memberi nasihat. Lah, apa kamu tidak ingin kembali sama Mas untuk membahagiakan Zahwa? Mas yakin Nadia memang sudah tidak ingin bersama Mas lagi. Jadi Mas ingin menceraikannya supaya dia bebas memilih pria tampan dan mapan di luar sana. Kepalaku rasanya mendidih mendengar penuturan Mas Ilyas. Dia manusia apa bukan? Sampai hati berpikir picik seperti itu. Sayangnya waktu sudah malam, tak mungkin aku teriak-teriak memarahi Mas Ilyas. Kalau kecelakaan itu menimpa Mas, terus Mas lumpuh atau apa gitu, kemudian istri Mas mau pergi gitu aja, gimana perasaannya? Sakit. Tapi aku yakin kamu akan selalu ada dalam kondisi apapun buat aku. Hahaha Mas, kebanyakan halu kali. Aduh, bikin pala pusing. Harus ngomong pakai bahasa ikan hiu apa ya? Tapi lah, Mas serius pengen balikan sama kamu. Hus, berisik, nanti emak bangun. Mending Mas pergi deh, aku capek mau ke Pulau Kapuk. Ikutlah, ikut-ikut, cepetin pulang, urus istri kamu. Aku tarik dan dorong Mas Ilyas supaya keluar. Pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Kalau terus direspon nanti aku ikut kacau. Lebih baik menyeretnya pergi. Kalau mau konsultasi cinta, sana cari konsultan bucin. Di sini tempat peternakan lele, bukan peternakan buaya darat. Wassalamualaikum. Lah, tapi Mas belum sebruk. Dengan kekuatan Power Rangers, aku tutup pintu. Bisa gila terus berhadapan dengan orang yang dilanda virus galau. Dia bisa nekat melakukan apapun tanpa berpikir panjang dampak ke depannya. Kunci menjalani hubungan adalah bersyukur. Siapapun dan bagaimanapun kondisi pasangan kita harus diterima. Jika ada kekurangan, maka tutupi dengan kelebihan kita. Kalau ada kesalahan, maka ingatkan dengan kelembutan. Tak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya celah kejelekan masing-masing. Sebagai pasangan, harus saling menerima kecuali kesalahan fatal yang terus diulang-ulang. Cinta dan hargai pasanganmu. Ingatlah, orang yang sedang mendampingi saat ini merupakan amanah yang harus dijaga. Pertahankan orang yang selalu terus mencintaimu, jangan biarkan dia terluka sebelum kehilangan yang menyadarkan bahwa dia begitu berharga. Mbak, emak kesini. Hiks, teriak Laras bercampur tangisan. Aku dan emak yang sedang duduk santai di dekat kolam lele langsung masuk ke rumah. Kami panik khawatir Laras disergap penjahat atau diganggu hewan berbahaya. Kenapa Ras? Astagfirullah, emak kaget, ujar emak dengan napas naik turun. Kami sedikit lega melihat Laras baik-baik saja. Dia hanya duduk di lantai penuh air mata. Emak, hiks, Ras kenapa sih? Ada yang luka? Dicium tahun apa dijilat ular? Tanyaku sambil mengecek bagian tangan dan kaki Laras. Mbak, hiks, ya ampun malah nangis, dasar aneh, ini apa? Coba mbak lihat. Aku ambil kertas yang sudah diremas-remas Laras. Netra melotot membacanya sampai aku kucek-kucek mata ini untuk memastikan tulisan yang aku lihat. Kenapa Ella? Malah bengong gitu, Ndok? Ini mak, surat undangan dari detektif Arya. Besok acara pernikahannya. Aneh, dadakan banget kayak tahu bulat. Walah, syukurlah, kirain opo Ndok. Ih, emak malah bersyukur gak ngertiin anaknya patah hati. Sakit mah hatiku, hancur berkeping-keping. Hahaha, ada-ada aja kamu Dondo. Emak malah duduk di sofa sambil tertawa. Ih, emak malah ngeledek. Laras mau bunuh diri aja di pohon toge. Gak ada yang ngertiin perasaan Laras. Hus, dijaga ngomongnya Dok.
Jangan jadi orang berprasangka buruk sama Yang Maha Kuasa. Gusti Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Tuh dengerin kata emak Ras, kamu ngomongnya kayak orang gak pernah ngaji ilmu agama. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah berfirman sebagai berikut, aku selalu menuruti prasangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Tabrani dan Ibnu Hibban. Laras cinta sama Mas Arya mbak, pokoknya pengen nikah sama dia. Buruan emak lamarin Mas Arya buat Laras. Astagfirullah, ojo frustasi kayak ngonon dok. Arya bukan yang terbaik buat kamu, makanya Allah sengaja menjauhkan dia. Insya Allah Laras bakal dapet jodoh yang lebih baik dari Arya. Bener banget kata emak, ikhlas Ras. Rezeki, jodoh, mau sudah diatur. Kita cuma bisa usaha dan doa. Selebihnya serahkan sama Allah. Ih, emas sama mbak bukannya dukung Laras, malah ceramah. Laras itu lagi sakit hati, bukan lagi ngadain pengajian. Gelap, mending Sumedi di ke dalam kamar, sudah dapet wangsit. Banyak istighfar dok, nanti setan malah kesenengan, bisa membisikkan keburukan. Gak mau, biarin aja. Kalau ada setan lewat, mending Laras ajak kolaborasi buat mengacaukan acara pernikahan Mas Arya. Laras sadar, ngelantur kalau ngomong. Laras tidak ngegubris ucapanku dan emak. Dia masuk dan mengunci kamar. Aku berusaha menggedor pintu sambil menasihati, tetap saja tak dihiraukan. Emak menyuruhku membiarkan Laras merenung di kamar. Dia malah memilih kembali ke kolam lele. Berbeda denganku yang merasa was-was. Rasanya khawatir, takut Laras benar-benar nekat bunuh diri. Namun emak meyakinkan bahwa Laras hanya butuh waktu sendiri. Beberapa menit kemudian suara teriakan terdengar nyaring dari kamar Laras. Aku yang sedang duduk mengawasinya di ruang tamu sontak panik. Berusaha membuka pintu tapi terkunci. Pergi, Prang. Suara ribut dan benda pecah menghiasi kamar Laras. Jantungku makin berdegup tak karuan. Meskipun mulut Laras pedas dan julid bagaikan cabai kering level 30, tetap saja dia adikku. Tak akan aku biarkan hal buruk menimpanya. Mbak, tolong. Ras, kamu kenapa? Buka pintunya, Ras. Pergi. Ada apa dengan Laras? Apa dia depresi? Atau bertemu demit karena perkataan sombralnya? Ya ampun, Laras, adikku selalu berulah. Sudah tua tapi suka sekali membuat keluarga spot jantung. Untung tali penyangga jantungku kuat, tak sampai jatuh akibat teriakan Laras yang cukup kencang menggedor gendang telinga. Emak, tolong, teriakku panik. Aku berlari menuju kolam lele. Emak ikut kaget. Aku, emak dan 2 orang anak buahnya menghampiri kamar Laras. Lalu 2 pria yang lebih muda dariku mencoba mendobrak pintu.